wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widodo selaku penguji, yang terhormat Bapak Sumantri selaku coach, dan yang terhormat Bapak Mustaqim selaku mentor. Di sini saya Mudrika Nuri Oktavia dari angkatan 6 dengan nomor absen 04 akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPS melalui media roda putar dan box expanding di SDN Kertawono 06 Kecamatan Bucialit, Kabupaten Lumajang. Adapun ruang lingkup dari kegiatan aktualisasi ini yaitu di SDN Kertawono 06 Kecamatan Bucialit, Kabupaten Lumajang, tepatnya di kelas 6. Adapun visi dan misi SDN Kertawono 06 yaitu visi SDN Kertawono 06 terwujudnya sekolah yang berprestasi, berdaya saing, dipercaya masyarakat, dan berwawasan iman dan takwa. Visi dari SDN Kertawono 06 yang pertama, menyiapkan generasi yang seimbang antara intelektual, emosi, dan spiritualnya, sehingga akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan prestasi yang bersifat akademik dan non-akademik. Yang keempat, menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan. Dan yang kelima, membangun citra sekolah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Adapun daftar tenaga pendidik di SDN Kertawono 06 terdiri dari 8 orang. 5 diantaranya adalah PNS, dan yang ketiga dan 3 orang adalah tenaga sokwan. Adapun susunan organisasi sekolah SDN Kertawono 6 yaitu adanya kepala sekolah, kemudian yang bekerja sama dengan komite sekolah yang membawahi guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian membawahi seluruh siswa dari SDN Kertawono 06. Latar belakang dari laporan aktualisasi yang saya buat yaitu adanya isu yang muncul di SDN Kertawono 6. 1. Masih rendahnya minat belajar siswa SDN Kertawono 06 pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPS. Dan yang ketiga, masih kurangnya media yang digunakan pada mata pelajaran IPS. Dari isu yang muncul, kemudian diangkat satu isu, yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPS. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai salah satu pedoman untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi di bidang pendidikan, khususnya di SDN Kertawono 06, untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 pada materi IPS dengan menggunakan media roda putar dan box expanding. Kegiatan yang saya lakukan pada aktualisasi ini, yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait ide penggunaan media roda putar dan box expanding. Adapun tahap-tahap kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, menghubungi mentor dan membuat janji konsultasi via WhatsApp. Yang kedua, melakukan konsultasi tentang ide penggunaan roda putar dan box expanding. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan mentor.
Dan yang keempat, melakukan penandatanganan persetujuan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahap-tahap yang saya lakukan dalam kegiatan ini, yang pertama menyiapkan materi yang akan dipilih, kemudian memetakan KD, kemudian menulis indikator. Yang keempat, menulis tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, memilih model pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran dan menyusun soal post-test. Tahapan yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat roda putar dan box expanding. Adapun tahap-tahap yang saya lakukan, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media, yaitu kardus bekas, kertas warna, kemudian lem, spinner, gunting, jarum pentul, kemudian ballpoint dan lain-lain. Kemudian membuat media roda putar dan box expanding. Media roda putar bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh dari media yang telah saya buat. Anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran dengan media ini. Di sini tertulis nama dari negara-negara pendiri ASEAN atau nama dari negara anggota ASEAN. Kemudian ada juga di sini di box expanding ini terdiri dari soal dan jawaban yang bisa diambil oleh anak-anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini ada soal yang akan dipilih oleh anak-anak, yang diambil oleh anak-anak setelah memutar roda putar ini. Kemudian bisa mencari jawabannya di tiap amplop yang ada. Kemudian tahapan yang keempat, melaksanakan KBM siklus pertama tanpa media dan menggunakan metode konvensional. Metode konvensional di sini adalah metode tanya jawab dan juga ceramah. Jadi anak-anak hanya mendengarkan guru yang menerangkan di depan kelas, kemudian menanyakan pertanyaan yang mereka rasa kurang paham terhadap materi yang telah diterangkan. Dari kegiatan KBM pada siklus yang pertama diperoleh nilai post-test siswa. Di sini diketahui dari 11 siswa hanya 4 anak yang mendapatkan nilai di atas KKM dan 7 siswa diantaranya mendapatkan nilai di bawah KKM. Kemudian kegiatan yang kelima, di sini saya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media roda putar dan box expanding. Setelah melakukan kegiatan dengan menggunakan media ini, diperoleh hasil post-test dari siklus yang kedua. Dari hasil ini diperoleh bahwa semua siswa kelas 6 mendapatkan nilai di atas KKM. Pada pembelajaran ini juga siswa merasa lebih senang, lebih tertarik, dan lebih memahami materi yang dipelajari, karena pembelajaran dengan bermain akan lebih bermakna diterima oleh siswa dari kelas 6. Kemudian kegiatan yang keenam adalah melakukan evaluasi. Adapun tahapan yang saya lakukan, yang pertama mengumpulkan data nilai siswa. Yang kedua menganalisis nilai siswa pada post-test 1 dan post-test 2. Yang ketiga melakukan tindak lanjut dari hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Yang keempat melakukan evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Kemudian kegiatan yang ketujuh membuat laporan aktualisasi. Kegiatan ini saya lakukan dengan melakukan konsultasi dengan mentor atas hasil aktualisasi yang sudah saya laksanakan dan sudah saya susun
menjadi laporan hasil kegiatan aktualisasi secara sistematis. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media roda putar dan box expanding. Dalam kegiatan aktualisasi ini tidak luput dari hambatan-hambatan yang ada. Salah satunya adanya hari libur berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan siswa diliburkan pada Maret minggu ketiga. Kemudian ada juga kegiatan kelas 6 pada tryout dan juga kegiatan UAS. Sehingga kegiatan aktualisasi yang saya lakukan dengan cara memajukan jadwal yang sudah saya buat pada rancangan aktualisasi, sehingga kegiatan aktualisasi bisa berjalan dengan lancar. Demikian presentasi aktualisasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan juga mohon koreksi dari penguji dan juga coach yang terhormat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.